Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat dan penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap kebaikan pasti ada yang berlawanan, yaitu keburukan. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan pasti ada orang-orang yang menentang kebaikan itu karena dia memang pelaku keburukan. Setiap nabi yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia pasti ada orang-orang yang menentangnya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surah Al-An'am ayat 112 dan di surah Al-Furqan ayat 31. Allah nyatakan di surah Al-An'am 112 itu, wa kadzalika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan begitulah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya,
dari setan-setan jin dan juga setan-setan manusia. Kalau di surah Al-Furqan ayat 31 Allah juga menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin minal mujrimin. Jadi orang-orang yang suka berbuat dosa, pendurhaka, itulah yang menjadi musuh para nabi itu. Tentu orang-orang yang berusaha untuk menapak dan mengikuti dakwah Nabi, maka mereka pun juga tidak akan pernah luput dari orang-orang yang membencinya. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Ayat 258 ini menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdialog dan berdebat keras dengan seorang raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud. Raja itu bernama Namrud la'natullah. Dengan kalimat yang sangat indah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Al-Baqarah 258 ini, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fahubuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, bahwa orang itu Allah berikan kepadanya kerajaan, dan ketika Ibrahim berkata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala, raja itu berkata, ana uhyi wa umit, sayalah yang juga menghidupkan dan mematikan. Qala, Ibrahim berkata, qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, sesungguhnya Allah dialah yang mendatangkan, menerbitkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka cobalah engkau terbitkan matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah si kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dialog dan perdebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan Raja Namrud. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari kecilnya Nabiullah Ibrahim telah sibuk mencari hakikat Tuhan, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari kecil Allah memelihara dia dari perbuatan syirik. Ayah Ibrahim yang bernama Azar, notabene pembuat patung, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim kecil yang diperintahkan ayahnya untuk menjual patung itu. Dia patuh dengan ayahnya.
dia pergi menjual patung. Tetapi ucapan dari Ibrahim kecil ketika dia menjual patung itu, dia memberikan penjelasan kepada orang-orang, siapa di antara kalian yang ingin membeli patung yang tidak berguna ini, yang tidak mendatangkan bahaya dan tidak juga mendatangkan manfaat. Berulang-ulang kali pun juga Ibrahim kecil menasihati ayahnya untuk tidak membuat dan tidak menyembah patung. Ini yang membuat ayahnya marah dan mengusir Ibrahim kecil tadi itu. Nah, dalam perjalanannya, maka dia mencari siapa Tuhan sebenarnya. Dan kesimpulannya bahwa dia menyatakan bahwa sesungguhnya yang menciptakan bulan, menciptakan matahari, dialah sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu dia dewasa, ketika orang ramai berpesta pora, maka Ibrahim masuk ke ruang penyembahan dan dia menghancurkan sebahagian besar patung-patung yang ada di ruang penyembahan itu. Disisahkan satu patung yang terbesar. Dan tak butuh waktu yang lama untuk mengetahui siapa gerangan si perusak patung itu. Karena di kampung itu tak ada orang lain yang membenci penyembahan patung, hanya Ibrahim semata. Itu sebabnya dipanggil dia di hadapan orang banyak. Kemudian dia ditanya oleh Namrus, engkaukah yang merusak patung ini? Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak tanya kepada patung itu, yang besar itu? Di lehernya ada tergantung kapak. Barangkali dia itu tidak suka kalau ada patung-patung yang disembah, yang lain selain daripada dia. Maka orang-orang pun menjadi tercengang. Bagaimana mungkin patung bisa menjawab, berbicara pun juga tidak mampu. Sehingga Ibrahim pun juga menyatakan, bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang berbicara pun juga dia tidak kuasa, apalagi melindungi dirinya. Namun kebencian orang sudah memuncak. Dan di antara perjalanan dialog tentang ketuhanan itu yang diabadikan dalam ayat ini adalah dialog tentang ketuhanan langsung dengan Raja Namrud. Laknatullahi alaih. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ketika berlangsung dialog antara Ibrahim dengan Namrud tentang Tuhan, Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa Tuhanku, dia yang maha menghidupkan dan juga maha mematikan. Tuhanku yang menghidupkan dan Tuhanku yang mematikan. Namrud tak mau kalah. Maka dia pun berkata, saya juga yang menghidupkan, menentukan kehidupan dan menentukan kematian. Dalam riwayat, dia memanggil seorang budak. Kemudian dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh budak itu. Setelah budak itu mati, maka Namrud berkata, perhatikan, saya yang menentukan kematian dan kehidupan. Dipanggilnya pun lagi
budak yang kedua. Dan budak yang kedua ini dibebaskan, diberi kesempatan untuk hidup. Ibrahim berpikir, bagaimana cara untuk mengatasi tingkah laku dan pemikiran orang yang bodoh ini. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Kalau sekiranya kamu Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Dengan bahasa yang sangat indah, Allah menyatakan, fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah orang yang kafir itu. Si kafir itu tercengang. Karena memang dia tidak mampu. Tak ada sedikit pun kemampuan yang dia miliki untuk bisa menerbitkan matahari dari barat. Tetapi meskipun dia menyadari tentang kelemahan dan kekurangannya, ketidakmampuannya, namun keakuan, ketakaburan dari Namrud memang sudah sampai pada puncaknya. Sehingga tidak akan pernah dia beriman. Tidak akan pernah dia mengikuti ajakan-ajakan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah dibakar dan dalam kobaran api yang besar. Setelah padam kobaran api itu, Nabiullah Ibrahim keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Orang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Semua itu tidak menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir perseteruan antara Nabiullah Ibrahim dengan Namrud, maka Allah mengirimkan bencana. Bencana yang dikirimkan adalah yaitu al-ba'udah. Allah kirimkan nyamuk. Yang dalam riwayat di situ nyatakan bahwa nyamuk itu dikirimkan oleh Allah dengan bilangan dan jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai nyamuk itu ya sataru aina syams. Nyamuk itu saking banyaknya dia menutupi matahari. Dia menutupi matahari. Wa akalu askarahu. Nyamuk itu menggigiti dan memakan pasukan Ibrahim. Walam yatruku illal idham. Tak ada yang ditinggalkan kecuali hanya tulang belulang semata. Kita tidak bisa membayangkan nyamuk apa gerangan yang seperti itu. Berapa banyak jumlah nyamuk yang dikirimkan oleh Allah sehingga nyamuk itu bisa menutupi matahari. Luar biasa. Tetapi peringatan yang paling menghinakan yang ditujukan kepada Namrud laknatullah dijelaskan, wa dakhalat wahidatun minha fi dimaghihi fa akalathu. Allah mengirimkan hanya seekor nyamuk
yang masuk melalui lubang hidung Namrus, kemudian dia meranjak naik ke otaknya dan memakan otaknya. Sedikit demi sedikit. Selama 40 hari, nyamuk itu memakan dan menggerogoti otaknya. Setiap kali nyamuk itu memakan otaknya, Namrus kesakitan dengan kesakitan yang luar biasa. Sampai dia membentur-benturkan kepalanya karena tak tahan dengan rasa sakit akibat gigitan nyamuk di otaknya itu. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Namrus mati hanya karena seekor nyamuk. Namrus mati, dimusnahkan oleh Allah hanya dengan seekor nyamuk. Para hadirin yang dirahmati Allah, itu nyamuk. Belum Allah kirimkan angin taufan. Belum Allah kirimkan al-inkhisaf, bumi yang dibelender, kemudian segala yang ada di atasnya itu masuk ke bawah bumi. Belum Allah kirimkan angin panas yang membakar. Belum Allah kirimkan angin yang dingin yang membekukan. Belum Allah kirimkan ababil, burung ababil. Nyamuk, seekor nyamuk. Dengan izin Allah, dia menjadi asbab matinya Namruz laknatullah. Ada beberapa keterangan tentang Raja Namruz ini, para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Nama sebenarnya adalah Namruz bin Kush bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Ya, itu nama sebenarnya. Ya. Dikenal dengan Sahibun Nar wal Ba'udah, yaitu yang identik dengan yang membakar Nabi Ibrahim dan yang mati karena seekor nyamuk. Dialah yang memerintahkan pembakaran atas Nabiullah Ibrahim dan dia dihinakan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Qala Ibnu Jurayj berkata, huwa awwalu malikin fil ard. Dia adalah raja yang pertama di muka bumi ini. Ya, karena dia masih dekat keturunan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ingat jemaah sekalian, salah seorang anak Nuh, Nabi Nuh juga kufur. Salah seorang anak Nabi Nuh juga kufur. Apalagi ini Namrud. Sudah beberapa generasi dari Nabi Nuh alaihissalam. Qala Ibnu Atiyah berkata, wahada mardud. Ya. Orang ini tertolak. Dia sering menolak kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qala Qatadah berkata, huwa awwalu man tajabbar. Dialah orang yang pertama kali yang menyombongkan diri, menganggap dirinya dia Tuhan. Wa sahibus sarhi bi Babil. Dialah yang memiliki benteng menara yang sangat tinggi di Babilonia. Babilonia itu adalah Mesopotamia. Mesopotamia itu adalah Irak yang sekarang ini. Dia orang yang pertama kali, raja yang pertama kali yang mempunyai benteng dan juga menara.
Selanjutnya, beberapa keterangan yang lain yang melengkapi tentang siapa Namruz ini. Di sini dijelaskan bahwasanya sebelum Namruz ada seorang yang berkuasa yang mengangkatnya dia menjadi raja. Jadi karena dia raja yang pertama, tentu ada yang mengangkat dia menjadi raja, menobatkan dia jadi raja. Yang menobatkannya adalah bernama Dhahhak. Dhahhak. Yu'rafu bil Azdihaq. Dia dikenal dengan nama Izdihaq. Wasmuhu, nama sebenarnya adalah Biyurasad. Ya, Biyurasab bin Andaras. Ya. Ini tentu nama-nama yang asing di telinga kita. Ya. Siapa itu Dhahhak? Di samping dia yang mengangkat Namruz menjadi raja, menobatkan, pada hakikatnya Dhahhak itu adalah tagiyan jabbaran. Orang yang juga taga, gemar melampaui batas, jabbar juga sombong. Jadi orang sombong, orang melampaui batas, mengangkat pemimpin juga orang yang sombong melampaui batas. Hati-hati jangan sekalian. Jadi di balik cerita Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmah yang bisa kita petik. Ya. Jadi Dhahhak ini orang yang gemar melampaui batas, jabbaran, orang yang sombong. Karenanya dia menobatkan juga pemimpin yang sombong, gemar melampaui batas. Nah, kita tarik pemahaman baliknya. Pemimpin yang soleh itu dipilih dari orang-orang yang soleh. Atau kita balik. Orang-orang yang soleh tentu akan memilih pemimpin yang soleh. Pemimpin yang tidak soleh tentu akan dipilih oleh orang-orang yang tidak soleh. Jadi bagaimana keadaan dan kualitas sebuah daerah, maka lihatlah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang soleh, berarti orang-orang yang di daerah itu yang memilihnya orang soleh. Tapi kalau pemimpinnya tidak soleh, maka tentu yang memilihnya adalah orang-orang yang tidak soleh. Dhahhak ini beliau memerintah selama 1000 tahun. Al-Fa'am, 1000 tahun. Ya. Kemudian di dalam kepemimpinannya Dhahhak, ya, di dalam kepemimpinannya di sini jelaskan wa huwa awwalu man salaba. Dia orang yang pertama kali melakukan penyaliban. Orang-orang yang disalib, penyaliban yang pertama kali melakukannya adalah Dhahhak. Wa awwalu man qata'al aidi wal arjul. Orang yang pertama kali juga yang memotong tangan dan memotong kaki. Hukuman bagi orang-orang yang dianggap jahat ketika pemotongan tangan dan kaki itu yang pertama kali melakukannya adalah Dhahhak. Ya. Selanjutnya, Namruz itu dalam riwayat ini dinyatakan dia punya 2 anak. Anak yang kecil namanya Kusha. Ya. Namanya Kusha. Ya. Dan beliau juga punya anak yang besar. Ya. Anak yang besar. Anak yang kecil ini itu mati, meninggal ketika dia berumur 1 tahun saja. Ya, jadi anaknya Namruz yang kecil meninggal ketika dia berumur 1 tahun saja. Sementara anaknya Namruz yang besar sempat hidup berumur 400 am.
400 tahun. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah ya, mereka yang buruk punya garis keturunan, punya generasi, orang-orang yang baik juga punya generasi. Ini kedua-duanya bisa berjalan lurus, tapi bisa juga ada terjadi perjalanan siksak. Artinya orang yang baik punya generasi, bisa saja generasinya ini baik. Orang yang buruk punya generasi penerus dan generasi penerusnya juga buruk. Tetapi bisa saja terjadi perjalanan siksak. Ada di antara orang baik generasinya ini menjadi orang yang buruk. Dan ada orang-orang yang dari generasi keturunan orang buruk, dengan hidayah Allah, dia bisa menjadi orang baik. Tentu hidayah Allah ini datang kalau seseorang itu senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mari kita semua mengarahkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang baik, beriman kepada Allah. Perhatikan generasi kita. Doakan mereka, generasi kita, supaya mereka juga orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan dirimu, setelah itu keluargamu, dari segala hal yang bisa menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka. Semoga Allah memberi hidayah dan merahmati kita semua. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.